Shalom Bapak Ibu. Baru-baru ini kita dengar ada orang yang terjebak di dalam, ya namanya kalau saya boleh simpulkan kasarnya adalah orang yang terjebak ingin kaya, ingin cepat kaya. Mereka mencoba untuk mengikuti yang namanya buat sesuatu yang seperti gampang terpancing begitu. Mereka ikut bagian, ternyata bagian itu salah, dan mereka juga terus mengambil bagian tersebut, dan mereka sekarang menuntut. Apa yang disampaikan orang itu adalah sesuatu yang disampaikan dari firman Tuhan. Firman Tuhan dia plesetin dan memang dia bawa. Saya katakan bahwa semua ini terjadi, bisa terjadi. Kenapa? Karena memang ini akhir zaman. Kita hidup di dalam akhir zaman, di mana orang akan semakin ditarik untuk terikat dengan dunia. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak siaga, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi adalah hati kita gampang sekali ditarik untuk dengan keinginan-keinginan dunia. Hari ini justru seharusnya kita semakin membuat kehidupan kita ini ditarik dengan Tuhan. Mereka lupa ada iblis yang tahu bahwa kesudahan akan segala sesuatunya itu sudah sangat dekat, yang membuat bahwa mereka akan dijatuhkan, mereka juga akan diseret, mereka akan ditipu, mereka juga akan ditarik untuk kehilangan yang namanya kasih karunia daripada Tuhan. Banyak orang percaya saat ini tertipu. Mereka kebingungan, ketakutan, berduka, dan berputus asa. Kalau bisa, tolong mic-nya dikecilin karena nggak gaung. Ya. Jadi kita percaya bahwa hari ini adalah kita masuk di dalam yang namanya tekanan, masalah, dan situasi yang membuat hati kita gampang mudah meledak. Gampang mudah gedein dikit. Ya. Jadi kita percaya bahwa banyak sekali memang iblis hari ini dengan begitu giatnya mereka ingin menjatuhkan bahkan orang-orang percaya. Yang namanya orang percaya bisa jatuh. Kita lihat hari ini terperdaya. Kenapa? Karena orang-orang tersebut ini cuma hanya menamakan label manusia bahwa mereka adalah orang percaya. Tapi dalam kehidupan yang sesungguhnya jauh di dalam sini, mereka kosong. Siapapun, banyak hamba Tuhan juga bergabung dalam satu sistem yang memang mereka mengejar keuangan. Hari ini iblis dengan luar biasanya mencoba untuk menarik orang yang memang hari ini benar-benar 3 tak. Ada tahta, ada harta, ada wanita atau pria. Mereka akan terus menggempur dengan luar biasa sehingga mereka kehilangan yang namanya anugerah. Dan ini yang iblis mau saat ini. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Kita cuma tinggal sementara kok. Dan banyak orang lupa, orang cuma mengerti, oh iya, saya tahu kok kita cuma lewat. Tapi kan kita hidup di sini untuk hidup. Tadi pagi saya katakan, mana yang lebih penting, hartamu atau Tuhan? Mana yang lebih penting, kedudukanmu atau Tuhan? Mana yang lebih penting? Kalau hartamu, maka engkau tinggalkan Tuhan. Kalau kekayaanmu, kalau kedudukanmu, maka engkau akan singkirkan Tuhan. Dan ini yang iblis mau hari ini. Dan benar-benar bahwa memang iblis akan menggunakan segala tipu dayanya untuk mengecohkan setiap orang. Hari ini orang fokus mencari khotbah yang mereka dengar, yang mereka ingin dengar kepada pemenuhan kebutuhan. Mereka ingin mendengarkan bagaimana diberkati Tuhan, bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup di dalam kelimpahan. Saya gatal kuping saya kalau saya mendengar karunia menikmati. Jujur, maaf, gatal sekali kuping saya. Karunia menikmati itu dari pengkhotbah. Tapi dia nggak lihat di bawahnya dikatakan semuanya itu adalah kesia-siaan.
Tidak ada kenikmatan yang ada di dunia. Ingat baik-baik, kenikmatan itu tidak dapat diberikan dunia. Kenikmatan tidak dapat di dunia, kenikmatan tidak dapat di orang. Kenikmatan itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kenikmatan itu di dalam Yesus Kristus, cari dong, kejar, dapatkan Tuhan. Karena ketika engkau mendapatkannya, maka engkau akan menerima bagian yang indah dan luar biasa. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3 bunyinya begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya percaya bahwa hari ini banyak sekali orang yang akan mencari kenikmatan untuk memuaskan telinganya. Dan ini ditulis dalam firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Mereka kalau dengar sesuatu yang gak enak, mereka katakan, aduh, gak enak banget ya. Rasanya telinga saya kok sakit gak dengarnya ya. Saya katakan itu baik buat kita. Karena hari ini jangan cari, karena itu akan mendewasakan kita. Kalau saudara masih ingin sesuatu yang lembut, yang rasanya kayaknya empuk, rasanya enak di telinga, itu saudara lagi dibuai sama iblis. Iblis sekarang lagi nawarkan sesuatu, dibuai, supaya saudara tidak siap siaga, saudara tidak berjaga-jaga, saudara tidak mampu untuk melakukan dan mengambil bagian yang sulit. Saudara tahu, hari ini tantangan itu semakin ada, tapi saudara akan melihat bahwa Tuhan akan membuat berjalan di depan saudara. Tantangan ini penuh, tapi ketika mata kita terarah kepada Tuhan, kita nggak pernah takut yang namanya tantangan dan masalah dan penderitaan. Tadi pagi saya katakan, saya bawa lagi ke masalah anak saya. Kalau saya mau hancur hati saya. Kalau saya mau hancur dan menginginkan semua dengan apa yang dunia sedang pres saya bisa alasan sama Tuhan, Tuhan, Engkau ambil anak saya yang kekasih. Saya nggak bisa melanjutkan lagi Tuhan. Itu kan namanya kebodohan. Kita nggak kenal Tuhan. Tuhan berkuasa loh atas segala sesuatu. Hari ini kalau saudara bisa dipanggil pulang sama Tuhan juga nggak ada yang bisa nahan kok. Panggil pulang. Ayo. Hari ini panggil pulang. Misalnya saya, David panggil pulang. Pulang. Saat ini blok, saya jatuh mati. Yang menjadi pertanyaan, siap gak dan hidupmu berarti gak buat Tuhan dan hatimu benar gak di hadapan Dia? Pikiranmu benar gak di hadapan Tuhan? Minggu lalu saya katakan, berpikir waktu hari Kamis 2 minggu yang lalu, berpikir seakan-akan kamu meninggal beberapa saat lagi. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kecuali kalau memang kita nggak takut. Kalau kita takut bahwa kita memang kalau kita nggak siap, kita nggak benar di hadapan Tuhan, hatimu rusak, pikiranmu rusak, kehidupanmu rusak, perkataanmu rusak. Ya udahlah, begitu saja. Ya udah, itu sudah menjadi satu dengan iblis, sudah diikat, sudah dilekatkan. Tapi hari ini saya percaya bahwa kita sedang, baik yang di tempat ini, baik yang di mana setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan, mereka sedang membawa kehidupan mereka untuk disempurnakan sama Tuhan. Dan iblis sedang melihat, bukannya ketika kita mendekat sama Tuhan, iblis jadi takut. Bukan. Justru semakin kau dekat dengan Tuhan, iblis akan mendera engkau, supaya engkau melepaskan kepercayaan imanmu. Dan engkau hidup menyimpang daripada Tuhan. Semua yang Tuhan hendak taruh dalam kehidupan kita yang ada di depan, iblis lihat. Dia akan mencoba untuk menggoda, mendera kita, mencoba menghancurkan kita, supaya engkau nggak dapat. Engkau dapat yang ini, tapi engkau nggak dapat sesuatu yang memang yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan bahwa pandanganmu, matamu harus ke aku, bukan kepada yang lain.
Bukan kepada dirimu, bukan kepada usahamu, ke pekerjaanmu, kepada hobimu, kepada keluargamu. Bukan, kepada Tuhan. Yang bisa membawa engkau dengan segala apa yang kau kerjakan, dengan segala keluargamu, dengan orang-orang, adalah Tuhan yang membawa engkau menuju kepada kesempurnaan. Selama matamu terarah kepada Dia. Banyak orang lupa bahwa di dunia ini selalu bermasalah. Yang berarti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu akan menghadapi musuh yang menyerang dari semua sisi kehidupan kita. Mereka lupa. Kalau orang merasakan dirinya sudah kuat, mereka lupa bahwa mereka juga adalah incaran daripada iblis untuk digoyahkan. Keadaan mungkin sudah berubah. Mungkin Anda sudah mulai bisa membaca Alkitab, merenungkan dan sudah berdoa. Tetapi lupa, iblis itu tetap sama. Tetap sama kenapa? Dia selalu ingin mencari celah di mana bisa menjatuhkan engkau. Iblis dikatakan, kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5:8. Perhatikan 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya memperhatikan singa lagi mau mangsa mangsanya, dia lihat gini. Dia lihat, dia diam. Matanya nggak bergeming, dia lihat. Begitu dia melengah, dia terkam. Iblis diumpamakan seperti singa, lapar lagi. Saya mau sampaikan, hidup manusia tidak selalu kuat. Ada waktunya dia mengalami kejenuhan. Ada waktunya dia merasakan kelelahan. Di situ iblis rekam kamu. Kenapa kamu harus berdekat dengan Tuhan? Kenapa kamu harus diam di dalam kasih anugerahnya? Begitu kita buka pintu hati kita, ya sedikit aja. Kita buka sedikit, habis. Kenapa kehidupanmu, hatimu harus diperbaharui? Kenapa kehidupanmu harus membiarkan Tuhan yang berkuasa? Kenapa hatimu tetap harus diubah? Segala kehidupan hati yang lama harus disingkirkan. Jadikan hatimu baru. Kalau enggak, bagaimana engkau bertahan menghadapi yang depan? Bagaimana engkau bisa bertahan? Digoyang sedikit engkau akan capek, lelah dan kesal. Lama-lama engkau buang anugerah Tuhan. Engkau mencari dan engkau menjadi masa bodoh. Lupa bahwa dia, coba lihat, baru mengalami kemenangan. Baru mereka bersorak-sorai. Turun jatuh. Kenapa? Orang ini buka celah. Celah itu dari mana? Dari apa yang dia lihat. Dia lihat situasi gak mengenakan. Bisa turun. Lalu bisa lagi mendengar. Apa yang dia dengar? Didengar perkataan A dan B. Aduh lelah. Aduh capek, aduh kesel, aduh sakit hati. Di situ tambah turun, tambah hancur. Saudara-saudara, hidup ini tinggal sebentar, tinggal sesaat. Mau saudara setuju atau tidak setuju terserah. Yang pasti saya mau katakan, hidup ini singkat. Tinggal beberapa langkah ada di depan. Tapi hari ini kalau memang Tuhan taruh sesuatu dalam kehidupanmu, ambil, kerjakan. Jangan tanggung, jangan tanggung-tanggung mengerjakannya. Jangan kau lepaskan begitu saja. Hari ini ambil bagian yang gak mungkin bisa diambil daripadamu, yaitu engkau melakukan bagian yang luar biasa, memegang sesuatu yang luar biasa. Saudara yang kekasih, tubuh Kristus membutuhkan kebangkitan yang besar. Kita membutuhkan kebangkitan yang besar untuk kita bisa melompat jauh ke depan. Kita buka dari Efesus 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-19.
Efesus 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tolong perhatikan, untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan yang benar, kita cuma mengenal hanya batas dari perasaan, dari logika kita, engkau jatuh, engkau nggak kuat, engkau menjadi orang yang sepertinya mengerti, tapi engkau di dalamnya kosong. Saudara yang kekasih, banyak orang yang merasa dia mengenal Tuhan, tapi saya katakan pengenalan akan Tuhan itu dalam, jauh. Makanya diumpamakan lebar seperti samudra yang luas. Samudra yang luas yang membuat betapa memang pengenalan Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Saya baca firman, saya katakan, waduh, Tuhan itu luar biasa ya. Saya baca lagi, waduh, Tuhan luar biasa ya. Waktu anak saya dipanggil pulang sama Tuhan, hati saya nggak bisa berontak. Saya diam, saya tetap melayani. Tanggal 1 dipanggil, saya tetap melayani Tuhan. Kalau saya mau katakan sama Tuhan, aku lelah Tuhan, aku mau stop dulu, aku nggak mau pusing, terserah. Tanggal 4 dikubur, ada pelangi di atas makam. Sepupunya Ines, sepupunya Ojo, dia teriak-teriak, heaven welcoming Ines, heaven welcoming Ines, surga menyambut Ines. Saya hanya diam, saya cuma tersenyum, wow, cuma begitu saja. Dokter-dokter pulang dari Jakarta ke Waingapu. Tanggal 9 ada pelangi, jam 12 siang, sesuatu yang langka. Kok bisa ya, jam 12 panas kok ada pelangi, why? Tanggal 20, sedih saya. Dikasih kue di sini saya nangis. Saya udah bilang sama istri saya, jangan dikasih kue, nangis saya dikasih kue. Suruh tiup lilin lagi. Tapi Tuhan kasih penghiburan. Waktu ada Dewi Ute bawa anjing Ines, Starkel dan Pongki, dia foto, Pak, Ines datang katanya. Ada di atas rumah. Pelangi itu ada di atas rumah. Benar ada di atas rumah. Itu tanda ketiga. Tanda keempat, itu ada di RSPT. Siang panas terik, nggak ada hujan. Semuanya nggak ada hujan. Ada pelangi. Keempat. Kelima, waktu itu tiba-tiba ada pelangi di Cipete, di Bandung, lalu di tempat TPU-nya katanya di Pondok Kelapanya, lalu ada lagi di Kudus. Kudus itu adalah tempat di Rumah Sakit Mardi Rahayu, di mana Ines lagi itu juga praktek di sana. Di Bandung juga ada. Saya katakan, Tuhan, luar biasa Tuhan. Sampai pada waktu kemarin, pada waktu kita ke makam. Nah, waktu ke makam, saya nanya, Tuhan ada pelangi nggak? Bapak ada pelangi nggak hari ini? Nggak ada. Tapi waktu kita pulang, saya lagi diam, meramkan mata, lelah, capek. Pada teriak Andrian Ojo dan Andrian, ada pelangi, ada pelangi. Betul, lihat ada pelangi. Lalu, 2 hari yang lalu, itu terjadi ada pelangi. Lagi Dewi teriak-teriak, Pak ada pelangi Pak, bagus dari ujung ke ujung. Dia bilang, ya udah filmin, saya keluar, ada pelangi dari ujung ke ujung melintas, ngelewatin atas. Saya cuma percaya itu tanda yang Tuhan berikan buat saya pribadi, buat Andriana, buat Ojo bertiga. Itu Tuhan teguhkan. Sebelumnya kita ngelihat Andriana lagi lihat-lihat, lagi browsing, tiba-tiba dia menemukan kata look for me in rainbow. Looking for me in rainbow. Lihat aku ada di pelangi.
Waktu dia kasih saya nangis, saya baca. Kata-kata itu jelas sekali Tuhan berbicara buat saya, buat istri, buat Ojo. It won't be forever. Itu gak selamanya. Dia katakan, I won't say goodbye. Aku gak mau berbicara tentang perpisahan. Tapi aku bilang, dikatakan, itu tidak selamanya. The day will come. Harinya akan tiba. My loving arm will hold you when we meet again. Tangan kasihmu, tangan kasihku akan memeluk pada saat kita berjumpa kembali. Saudara yang kekasih, saya mengucap syukur. Kenapa? Karena itu tanda buat kami. Ada satu tanda lagi untuk kita bersiap, karena waktunya tidak lama lagi. Kalau hari ini saudara dipanggil pulang sama Tuhan, apa yang saudara bawa buat Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang bisa memegahkan diri. Saya pun tidak. Tapi Tuhan yang akan menilai. Tapi hari ini kita perlu tahu, Tuhan sedang mengejar setiap anak-anaknya untuk dia masuk di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Untuk dia kuat, sehingga dia memiliki kekuatan. Saat iblis menyerang, dia kuat. Itu yang namanya pengenalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan bukan hanya dari kulitnya saja. Mengenal Tuhan hanya sebentar. Wow, Tuhan luar biasa. Sudah enggak. Hari-hari yang kau jalani, kau akan mengenal Dia. Semakin dalam mencintai Tuhan, semakin haus akan Tuhan. Tadi nyanyikan lagu kan? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tahu nggak? Rusa nggak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Rusa nggak akan pernah diam mencari air. Sebelum dia mendapatkan air, dia nggak akan berhenti. Tapi kita udah dicontohkan seperti rusa yang haus, rindukan aliran sungai. Kita baru nyari Tuhan sebentar, lelah. Besok-besok, ntar aja. Sisa waktu kita kasih Tuhan. So, silakan. Bagaimana saudara bisa membawa kehidupanmu untuk kehidupanmu ini menjadi kehidupan yang benar dan kuat, di mana engkau diisi terus sama Tuhan. Engkau diisi terus. Sadar bahwa engkau, hidupmu ini bukan milikmu. Hidupmu milik Tuhan. Tapi kalau engkau berjalan lepas sendirian, engkau terjatuh, jangan pernah nyalakan Tuhan. Kalau engkau akhirnya engkau hancur dan binasa, jangan pernah nyalain Tuhan. Karena hidup itu yang memutuskan dan pilihan itu di tanganmu. Dan ingat, Tuhan itu gak pernah berhenti untuk mengejar engkau. Dia mencari engkau. Dia mencari engkau sampai mendapatkan. Supaya apa? Karena dia tahu iblis itu ingin menyerang. Iblis itu ingin menyerang. Kenali Tuhan dengan dalam. Kenali Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau bawa kehidupanmu untuk tertanam dalam Dia. Lanjutkan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Saya katakan sama Tuhan, aku lepas semuanya. Dan aku pegang janji-Mu. Janji Tuhan itu ajaib. Janji Tuhan itu luar biasa. Saya rindu sekali lagi, setiap orang itu benar-benar mengerti bahwa kehidupan dia itu, Tuhan pengen pegang dia. Tuhan pengen pegang engkau. Tuhan pengen peluk engkau. Bukan hanya sebentar, tapi Dia ingin mendekap engkau selalu. Engkau ada di dalam dekapannya. Dia mau ketika engkau berjalan bersama dengan Dia, engkau pegang tangannya dan Dia pegang tanganmu. Supaya tidak ada bahaya-bahaya yang bisa menyerang engkau. Iblis kasih jebakan dan lubang besar. Bapak katakan, aku gendong engkau. Ada bahaya yang di depan, Bapak berdiri di depan kita. Saudara tahu, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tapi kita sering mengecewakan diri kita karena kita salah berharap. Kita berharap selalu dalam doa kita ini tujuannya adalah menghasilkan sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi segala doa kita ditujukan buat daging kita. Sehingga mata kita berdoa tapi kita mengharapkan hasilnya.
Iblis akan membuat engkau menyimpang dari segala kebenaran. Yang benar adalah matamu tertuju sama Tuhan, membuat engkau melihat bahwa karya Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kau sanggup lakukan. Membuat mata kita terang, enggak dibutakan. Kita dibutakan dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita membiarkan dia, maka iblis tidak punya kesempatan untuk mengelabui engkau. Satu pujian yang saya senang terakhir. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Apa yang kau kejar di dunia kau tinggalkan. Kita nggak bawa apapun. Yang kita bawa adalah kelakuan, perbuatan, hati, pikiran, perkataan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sadari, semua yang di dunia ini adalah fana. Tapi yang dari Tuhan itu abadi dan kekal. Iblis mencoba engkau menawarkan, sampai Tuhan pun ditawarkan, sembah aku akan memberikan sisi dunia ini. Dia lupa yang punya surga dan bumi adalah yang dia sedang cobai. Hidup kita akan berarti ketika kehidupanmu engkau taruh, engkau tanam di dalam tanam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, membuat engkau kuat. Engkau tidak tergoyahkan dengan tawaran dunia. Engkau tidak tergoyahkan dengan hati yang memang dicoba disakit. Kenapa banyak hamba Tuhan sekarang menyimpang? Karena dia melihat dan mulai matanya tidak diterangi lagi. Matanya mulai terarah ketika engkau mulai fokus saja sedikit pindah matamu kepada apa yang dunia tawarkan. Engkau terjerat. Hati-hati. Ada iblis yang sedang mengintai. Ada musuh yang sedang mencoba untuk menembakkan pelurunya kepadamu. Nah, dikatakan begini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya katakan dalam arti lain, ya, Paulus mengatakan kepada sidang jemaat Efesus, aku berdoa agar Tuhan memberimu wahyu yang baru, yang membuka matamu untuk panggilan yang telah diberikan olehnya kepadamu. Perhatikan, Tuhan memberimu wahyu yang baru, pengertian baru diungkapkan kepada kita, yang membuka matamu untuk panggilan yang telah diberikan olehnya kepadamu. Dan aku juga meminta dia untuk memberimu pemahaman baru tentang warisanmu, kekayaan dalam Kristus yang menjadi milikmu. Tuhan ingin melepaskan kekuatan besar di dalam hidup dirimu, kekuatan yang sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tapi kita nggak mau, kita tidak mau menerimanya. Kita katakan, aduh nggak enak ya, enakan yang ditawarkan dunia. Dan ada banyak orang yang jatuh. Hari ini kita bisa melihat, kalau kita lihat satu-satu, kalau kita sudah dibenarkan, kita bisa melihat ada banyak satu persatu yang mulai tumbang. Jangan pernah merasa diri kita kuat. Orang yang paling kudus saja dapat jatuh. Contohnya di Alkitab ada Elia. Begitu perkasanya dia. Tapi hanya dia mendengar perkataan dari Ratu Isabel. Kalau hari ini aku tidak dapat membunuhmu, ya, kan hari ini aku pasti akan membunuhmu. Elia gemetar. Dia takut. Dia masuk. Dia katakan, lebih baik aku mati. Mati saja, angkat jiwaku. Angkat jiwaku Tuhan. Angkat hidupku. Kok bisa ya? Iblis mengintai engkau. Musuh itu mengintai engkau. Ketika engkau berpaling sedikit aja, engkau ditangkap dan masuk ke dalam jeratnya. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Tapi dia bisa gentar, bisa lemah
Kalau dia aja bisa, kita yang kadang-kadang main-main sama Tuhan, apalagi kehidupan kita. Salomo yang diurapin Tuhan. Tuhan pilih, tetapkan Salomo. Kok bisa? Akhirnya dibinasa. Tuhan katakan disingkirkan sama Tuhan. Jangan berpikir engkau adalah orang yang diurapi, bahwa engkau adalah orang yang kuat. Jangan berpikir bahwa engkau memiliki kekuatan yang luar biasa, engkau tidak dapat digoyahkan. Ingat, Salomo akhirnya disingkirkan oleh Tuhan. Ketika hatimu menyimpang, sekalipun kau urapan Tuhan, engkau bisa disingkirkan. Ingat baik-baik. Kenapa bisa disingkirkan? Karena hatinya dia condongkan kepada hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Dia, urapan Tuhannya ada. Daud, bukankah Tuhan mengatakan Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan? Telah kutemukan seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Kau bisa jatuh ya dalam dosa? Kau bisa kalah ya? Jangan engkau biarkan kehidupanmu menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika engkau berada di belakang, iblis mulai menekan engkau. Engkau tidak pernah akan kuat. Engkau tidak akan bisa mengalami kekuatan. Tapi justru ketika engkau ada di dalam kasih karunia Tuhan, kehidupanmu setiap hari ada dibangun di dasar, di dalam rohani yang kuat, berdiri di atas teguh, dibangun dari firman. Engkau kuat, tapi jangan pernah sekali-sekali engkau sombong. Yudas, berapa lama dia berjalan dengan Tuhan? 3 tahun. Selama masa Tuhan ada di bumi, dia ikut berjalan. Tapi kenapa dari 12 orang murid Tuhan Yesus, 1 binasa? Kenapa? Karena dia menyimpang untuk melihat kepada harta dunia. Jangan sekali-sekali engkau kejar yang ada di dalam dunia. Tapi mari arahkan untuk engkau kejar Tuhan dalam kehidupanmu. Selagi hari masih ada kesempatan untuk engkau mengejar dia, kejar dia. Tuhan ingatkan, aku yang membuka pintu dan aku juga yang menutup. Hari ini dia masih buka pintu. Saya nggak tahu apakah besok ditutup. Saudara nggak berpikir bahwa sesudah kematian itu adalah hidup yang kekal. Di mana engkau ditempatkan? Biasa aja, entar Tuhan juga biasa sih. Enggak, hari ini kejar kekekalan. Kekekalan itu dikejar mulai dari sekarang, dari hidupmu yang di sini. Dibangun dari mulai sekarang. Petrus, bagaimana dia tidak perkasa? Tuhan, kalau engkau masuk penjara, aku juga masuk penjara, Tuhan. Wow. Ada imam yang mau nangkap Tuhan, dia ambil pisau, dia tebas, das telinganya. Seakan-akannya kuat. Tapi ketika Tuhan ditangkap, begitu Tuhan ditangkap, saya tahu anak kecil, ini kan yang sama-sama dengan dia. Enggak, saya nggak kenal dia. Penyangkalan terjadi. Kenapa? Merasa kuat, tetapi dia jatuh. Tapi hari ini ingat, untuk engkau mendekatkan dirimu dalam Tuhan, mengikat kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan setia. Tapi kita percaya bahwa kita kadang-kadang goyah. Kita buka dari 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perkataan ini adalah perkataan yang luar biasa. Kita harus membereskan kehidupan kita segera. Agar jangan sampai kita didera jatuh. Jangan sampai kita tertipu dan tergoyahkan. Buka Wahyu 12 ayat 12. Kita buka Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12.
Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah hai sorga dan kamu yang sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Jadi orang yang sudah ada di atas, dia bersukacita. Ya, sama seperti anak saya Ines, Tuhan katakan orang baik matinya cepat, katanya. Orang yang hidupnya berkenan kadang-kadang dipanggil pulang sebelum waktunya. Yesaya 57 ayat 1 dan 2. Supaya dijauhkan dari hal-hal yang jahatnya akan mendatanginya. Makanya dikatakan, bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang di dalamnya. Celakalah kita ini, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis aja tahu waktunya singkat, tapi kita cuma aja. Tanpa kita memperhatikan iman kita, tanpa kita mendorong diri kita, tanpa kita membuat kehidupan kita semakin kuat di dalam Dia. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang memang itu buat kepentingan daging kita. Kita masih diperbuat dengan masalah-masalah yang ada. Kita masih geram dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sudah katakan, serahkan kehidupanmu, maka aku akan yang membereskan segala sesuatunya buat engkau. Hari esokmu, masa depanmu bukan di tanganmu, tapi di tanganku, kata Tuhan. Nah, Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, tapi kita tetap aja pegang rancangan kita. Iblis akan gunakan itu untuk menjatuhkan engkau. Tapi hari ini sadar bahwa engkau harus mendorong dirimu dekat dengan Tuhan. Jangan lalui kasih karunia Tuhan begitu saja, tapi hiduplah di dalamnya, hidup di dalam kebenarannya, dan berdiri teguh, karena engkau akan melihat apapun yang iblis ingin serang engkau tetap kuat dan tertawa. Kenapa? Karena engkau memiliki senjata yang kuat, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan. Keraguan, jangan ragu. Ragu itu dosa loh. Tuhan gak suka dengan orang yang ragu. Percaya dengan teguh kepada Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kau sanggup bisa lakukan. Berhati-hatilah, hiduplah di dalam Tuhan, tetaplah jaga bersih, jauhkan kekotoran dari kehidupanmu, supaya Tuhan itu berkuasa dalam kehidupanmu, supaya kita melihat bahwa memang waktu yang singkat ini kita pergunakan hanya untuk mengejar dan menyukakan hati Bapa kita. Karena segala urusanmu di dunia, aku akan lihat Tuhan akan bereskan buat engkau. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang Dia janjikan. Kalau tahun ini dikatakan tahun penyelesaian, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Tuhan yang menyelesaikan. Kalau tahun ini adalah tahun yang hebat bagi Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, tahun mengembalikan segala hal yang dihilang, dicuri iblis, dirampas iblis, 7 kali Tuhan gantikan, seperti firman Tuhan katakan. Bukan kita yang mencari dengan keras, dengan usaha kita, tapi Tuhan katakan, Tuhan yang akan menyediakan, menyiapkan bagimu. Tugas kita berdoa, tugas kita percaya, tugas kita melakukan bagian kita yang memang bukannya ngoyo, bukan terfokus kepada semua, tapi tetap arahkan hatimu dan pandanganmu semua terfokus kepada Tuhan. Karena ketika engkau fokus kepada hal-hal yang sedang dituju, maka engkau akan dibuat menyimpang sama iblis. Arahkan telingamu untuk mendengar perkataannya, bukan untuk yang menyenangkan engkau, tapi yang membangun kehidupanmu supaya engkau kuat dan luar biasa.